Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmatnya kita bisa bertemu di sore hari ini dalam acara podcast. Selamat sore juga dan selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Ibu dan rekan-rekan semua yang telah menyempatkan diri untuk hadir secara daring pada podcast kita pada sore hari ini. Adapun podcast kita di sore hari ini yaitu kita ambil tema Innovation Spotlight, How to be an Innovator. Yang kami hormati Bapak Ibu Manajemen PT Kanitra Mitra Jaya Utama, yang kami hormati rekan-rekan, staf, leader, wastra, instruktur, yang kami hormati rekan-rekan semua yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Baik, sebelum kita memulai podcast kita pada sore hari ini, kami akan menghimbau kepada para audiens untuk bisa mengisi daftar hadir pada link yang sudah disediakan. Kemudian para audiens diharapkan untuk meng-off-kan mikrofonnya. Kemudian audien diharapkan untuk menyalakan kameranya. Kemudian para audien diharapkan mengganti background-nya menggunakan virtual background yang sudah kami sediakan. Kemudian bagi para audiens, apabila ada pertanyaan silahkan untuk ditanyakan kepada narasumber kita karena ada gift yang menarik bagi 3 pertanyaan terbaik di sore hari ini. Baik rekan-rekan semua, kita akan terlebih dahulu mendengarkan lagu Mars Kamaju. Silahkan panitia. Baik, barusan kita sudah menyimak lagu Mars Kamaju. Selanjutnya saya akan mengecek terlebih dahulu ya semangatnya dari rekan-rekan yang sudah hadir via online pada podcast kita di sore hari ini ya. Semangat pagi. Kita bisa luar biasa. Kita bisa luar biasa. Kamaju. Let's do it for beyond. Kamaju 2024. Best strategy. Boom.
Oke, wah sepertinya pada sore hari ini sangat semangat sekali ya para audiensnya untuk menyimak paparan materi yang akan disampaikan oleh dua orang narasumber kita ya. Kemudian saya tidak akan ketinggalan nih ya untuk mengecek ya, kemudian menyapa terlebih dahulu siapa saja sih audiens yang hadir pada sore hari ini ya. Silahkan saya ucapkan selamat datang ya kepada rekan-rekan dari Kamaju BRCG ya, instruktur Kamaju BRCG, kemudian ada juga rekan-rekan dari HO ya, Mbak Evelyn, Mbak Farin ya. Kemudian ada juga Pak Joko Supraitno, kemudian ada admin Kamaju ya dari Batu Kajang ya. Oke, terima kasih ya kami ucapkan kepada rekan-rekan yang sudah bisa bergabung pada podcast kita di sore hari ini ya. Baik, rekan-rekan semua ya. Ada pepatah yang menyebutkan tak kenal maka tak sayang. Adapun pepatah tersebut sangat akrab sekali ya kita dengar. Maka kita akan kenalan terlebih dahulu dengan dua orang narasumber kita yang sangat luar biasa, yaitu silakan Mas dan Mbak untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajri Ratna Putri. Saya itu peserta dari Investa ya. Peserta Investa yang kebetulan kita menang, bukan kebetulan sih. Ini adalah juara ya, juara Investa tahun lalu. Iya, hasil usaha ya. Bukan kebetulan. Di Investa kita juara 3 dan di Innovi kita juara 1. Sebenarnya saya kelompok ya, itu nama kelompoknya We Are Champion dengan Mas Jonathan dan Mbak Mary juga. Oke. Terima kasih Mbak Fajri. Ya, selanjutnya ada mas-mas yang sangat luar biasa nih di sini. Oke, selamat sore teman-teman semua. Salam kenal, sebelumnya saya Rijal Dwi Perdana dari People Development dan juga merupakan finalis dari event Investa 2003 di kategori East, subkategori bisnis model dengan judul inovasi saya yaitu Kamaju Learning. Oh, baik. Luar biasa ya rekan-rekan semua. Kita hari ini kedatangan dua orang narasumber ya. Yang satu dari FATT, kemudian yang satu dari People Development ya. Baik. Dua orang narasumber ini ya, mereka adalah juara ya Investa dan Innovi tahun lalu ya. Kita harus kuliti ya. Kita harus tanya-tanya lebih detail terhadap mereka. Bagaimana sih ya mereka bisa memenangkan kejuaraan Investa dan Innovi di tahun 2023. Ya, langsung saja kita tanya terlebih dahulu siapa nih? Mas Rijal atau Mbak Fajri terlebih dahulu? Oh, ladies first ya. Oke, siap. Mbak Fajri. Oke, pertanyaannya sederhana ya. Kemarin Mbak Fajri di tahun lalu ngambil judul Investa dan Innovi-nya apa? Kemudian hal apa sih yang bisa melatar belakangi Mbak Fajri ngambil inovasi tersebut gitu? Bisa jelaskan ke kita, ke audiens ya, karena mereka sudah penasaran dengan inovasi yang Mbak Fajri dan tim buat. Silakan Mbak. Ya, untuk inovasi itu yang di Investa kita itu ambilnya Ineke ya. Ineke itu kelompok. Akar masalah lah ya. Sebenarnya inovasi itu nggak harus akar masalah, cuman karena kebetulan di divisi aku ada sedikit problem yang harus diimprove. Jadi kita ambil judul itu sebenarnya virtual account. Apa sih virtual account itu gitu? Aku ceritain sedikit ya. Virtual account itu seperti, tahu ini nggak sih Mas? Kalau kita belanja tiket pesawat di tiket.com, kalau kita bayar itu pasti pakai virtual account. Oke. Jadi kita tinggal salin kodenya, terus kita bisa transfer nominalnya, ya kan ya. Nah, untuk case ini, sebenarnya Kamaju itu punya karyawan 4.000. Sekarang udah 4.000 ya. Itu udah banyak banget ya Mas ya. Nah, per dinasnya juga
lumayan banyak. Maksudnya perdinas itu perjalanan dinas, di mana mereka itu karyawan itu buka uang muka dulu. Misalnya Mas Arif nih pergi perjalanan dinas itu buka uang muka sebesar 5 juta. Nah, udah perjalanan dinas sudah selesai dan Mas Arif itu deklarasi ke kita, beban-bebannya udah dihitung semua, tiba-tiba kayak ibaratnya ada uang lebih lah yang harus dikembalikan ke perusahaan. Misalnya uang lebihnya 100.000. Nah, biasanya karyawan itu senang sekali pakai dompet digital, nama e-wallet. Dompet digital itu tuh berbentuk GoPay, ShopeePay, apa, Dana gitu kan ya. Nah, kalau masuk ke rekeningnya Kamaju, kadang itu nggak ada namanya. Jadi kalau misalnya masuk ke rekening itu 013567, jadi kayak berupa angka gitu. Sedangkan kita butuh validasi siapa orang yang ngirim untuk nutup uang mukanya. Nah, karena kita nggak tahu nih siapa yang pengirim, kita hold dulu uangnya dan uang mukanya, aging-nya terus berjalan. Padahal sebenarnya Mas Arif sudah deklarasi ke kita. Cuman kita nggak tahu nih siapa si pengirim karena tadi pakainya angka gitu kan. Nah, dari yang kita selidiki yang 1, 2, 3, 4, akhirnya kita punya ide lah. Kenapa kita nggak pakai virtual account aja, di mana virtual account ini kita cuma kirim pakai kode doang. Jadi ibaratnya berapa nih kita harus transfer nih. Jadi nanti keluar nomornya tuh kayak kode unik namanya NRP, terus nomor handphone. Kok ngikutin lah ya yang sistem yang kita bikin. Nanti dia tinggal transfer aja ke rekening dan itu udah muncul sendiri nama Mas Arif dan segala macam gitu kan ya, dengan nominal yang 100.000 tadi. Jadi kedetek lalu deklarasinya Mas Arif itu ke-close gitu. Itulah. Nah, dari ide itulah aku bikin inovasi dan makalah yang jadi sekarang gitu. Ya, berarti kalau kita simak ya barusan ya, yang Bapak Fajri ambil itu dia itu sangat relate sekali ya, mempermudah pekerjaan selama Bapak Fajri melakukan apa, misalkan pengecekan data transaksi dan lain sebagainya ya, seperti itu ya. Baik, sekarang kita akan bertanya ke Mas Rijal ya. Mas Rijal, judul Investa tahun lalu apa sih gitu kan? Kemudian latar belakangnya apa ya, dan kenapa ngambil judul tersebut gitu. Ya, terima kasih Mas Arif. Ini mungkin dengan Mbak Fajri ya, saya ada berbeda latar belakang ya Mas Arif ya. Jadi kalau Mbak Fajri kita lihat adalah dia munculnya sebuah masalah yang dia rasakan saat bekerja gitu. Keresahannya adalah masalah ya kalau Mbak Fajri ya, memang sedikit problem. Kalau saya sendiri inovasinya itu muncul karena kita melihat peluang potensi. Kita melihat bahwa bisnisnya di PT Kamaju sendiri adalah kita adalah laboratorium penyedia jasa tenaga kerja Pak. Dari situ kita bisa tahu bahwa demand kita itu paling besar memang saat yaitu kita menyediakan tenaga kerja gitu. Kita mengambil manajemen fee dan bagaimana sih sebenarnya kita bisa mendapatkan income lain lah dari bisnis yang mungkin berpotensi gitu kan di luar sana. Nah, muncullah suatu ide karena saya dari People Development Department ya, muncullah suatu ide untuk membuat platform Kamaju Learning. Kamaju Learning itu apa sih sebetulnya? Kamaju Learning itu pada dasarnya adalah suatu platform untuk training online gitu kan, dengan materi-materi yang disuguhkan itu adalah training teknikal. Nah, dari situ kita bisa tahu bahwa dari situ kita bisa mungkin menggali potensi gitu kan. Dari namanya kita tahu zaman sekarang ini zaman teknologi makin berkembang gitu. Kita belajar itu nggak harus datang ke kelas gitu. Kita belajar tuh cukup dengan lewat device kita punya, bisa dari laptop, bisa dari HP gitu. Nah, yang ingin saya buat itu adalah suatu platform yang mungkin kita bisa menjualnya nanti ya, yang isinya itu adalah terkait dengan training teknikal teman-teman. Kita tahu bahwa training yang banyak saat ini beredar adalah contohnya studi ilmu, ruang guru, itu kan banyaknya adalah training non teknikal. Kita belajar Excel gitu ya, kita belajar terkait leadership segala macam. Untuk Kamaju yang memang banyak manpowernya itu di mekanik, kurang kena rasanya kalau kita kasih materi-materi seperti itu gitu. Gimana kalau kita buat sendiri gitu, platform yang sebenarnya sama seperti
di ruang dulu tadi ilmu, tapi dengan dasarnya teknikal. Harapannya itu sih. Kemudian dari itu tadi dampak yang dirasakan juga bukan cuma bisa maju nanti, kita mungkin bisa aja melebarkan, kita jual untuk masyarakat umum. Gitu sih. Oke, terima kasih Mas Rijal ya atas penjelasannya, dan Bapak Jiri juga atas penjelasannya terkait dengan judul, kemudian latar belakang mengambil judul tersebut ya. Itu sangat inspiratif sekali ya bagi kita ya untuk bisa menentukan apa sih judulnya inovasi tahun ini. Mungkin rekan-rekan yang berada di online ya masih bingung ya apa sih judulnya ataupun seperti apa gitu kan untuk membuat makalahnya seperti itu Mas Rijal. Nah, saya pengen bertanya nih ke Mas Rijal terlebih dahulu ya, atas melihat potensi besar tersebut ya, kemudian dengan tujuan Mas Rijal tersebut ingin mengembangkan bisnisnya Kamaju agar lebih baik lagi, lebih bagus lagi ya. Bagaimana sih Mas Rijal itu bisa menuangkan apa yang ada di pikiran Mas Rijal itu sehingga bisa menjadi karya tulis dalam bentuk proposal inovasi seperti itu Mas Rijal. Boleh dijelaskan kepada kita ya, kepada rekan-rekan semua yang hadir di online ya, bagaimana tips dan triknya sih Mas Rijal ya untuk menyusun dari ide tersebut ya menjadi suatu karya inovasi. Silakan Mas Rijal. Oke, mungkin ini kita singkat aja ya, bagaimana sebenarnya kita muncul ide dulu pertama ya. Yang pertama kan namanya inovasi. Inovasi itu kan bisa banyak ya. Kita bisa melihat peluang, kita bisa melihat namanya masalah, kita mencari solusi dari suatu masalah, itu namanya juga inovasi sebenarnya. Kita berinovasi pada diri kita sendiri agar pekerjaan yang kita lakukan itu lebih mudah kita kerjakan. Itu namanya inovasi itu sebenarnya. Langkahnya gimana sih teman-teman supaya kita bisa ya menuangkan dalam bentuk karya tulis gitu ya, dalam bentuk karya tulis. Pertama ya pasti kita punya dulu masalah ya, punya masalah, kita tadi melihat potensi. Setelah kita melihat potensi, kita gali itu dari potensi itu. Kira-kira apa sih yang bisa kita kembangkan dari masalah kita atau potensi tadi itu kan. Contohnya misalnya kita punya masalah dalam suatu proses pembelajaran gitu kan. Masalahnya itu di mana gitu ya. Proses pembelajaran itu masalahnya di mana? Apakah susah diakses, ataukah mungkin nanti ketidaksediaan tempat tadi ya, kalau misalnya kita melihat dari latar belakang saya tadi. Jadinya ya saya butuh memang platform yang bisa menyediakan itu semua gitu kan. Itu kan jadinya suatu masalah dan ada solusi yang saya dapat. Nah, itu namanya inovasi. Untuk menuangkannya dalam bentuk karya tulis, ya tinggal kita ini sebenarnya, tinggal kita buat ya. Iya. Kita tinggal buat. Ikuti template ya. Ikuti template juga sebenarnya. Tapi dari template itu kan ada beberapa aspek yang perlu kita tahu ya. Urutannya ada latar belakang dari namanya kita punya inovasi itu gitu kan. Kemudian nanti diagram alirnya kira-kira wattnya itu apa tadi. Saya bertanya 5W1H-nya itu kan. Kira-kira inovasi ini buat apa, untuk siapa, ditunjukkan untuk siapa, dan juga dirasakan oleh siapa gitu. Nah ini kan penting juga ya untuk tahu itu. Mungkin itu ya kalau kita buat inovasi ya. Iya. Berarti kita lihat ada peluang ya, kemudian kita langsung curahkan ya lewat karya tulis itu dan ikuti template yang sudah disediakan gitu ya, mungkin seperti itu ya. Iya. Oke lah, mungkin saya juga pengen mengulik-ulik lagi nih dari Bapak Jri lah ya, terkait dengan Bapak Jri seperti apa sih. Tadi saya dengar terkait dengan virtual account ya, virtual account. Kemudian dari case tersebut, dari permasalahan tersebut lah ya, Bapak Jri bisa menuangkan ke karya tulis itu seperti apa gitu kan. Apakah ada tipsnya nih ya? Saya tanya tipsnya untuk membuat bisa menarik dewan juri agar makalahnya itu bisa dilirik. Ini kayaknya makalahnya bagus nih gitu kan. Sebelum lihat isinya udah mulai tertarik duluan gitu. Ada tips dan triknya Bapak Jri? Oke, untuk tips dan trik ya. Sebenarnya gini,
inovasi cara bikin inovasi dulu deh gitu. Inovasi itu apa sih gitu? Itu ide gitu. Idenya harus masalah nggak sih? Nggak juga. Harus peluang nggak sih? Nggak juga. Terus aku pernah, diceritain Mbak Iva ya, jadi departemen head aku, finance. Jadi kayak ide itu apa sih gitu, boleh ada yang lolos ya, maksudnya kalau di yayasan dia udah lolos berarti kayak diterima lah idenya. Idenya itu cuma mau menyediakan sepeda listrik dari stasiun ke, apa, ke kantor gitu. Menurut aku tuh bukan masalah lah ya, terus kayak ibaratnya nggak peluang-peluang juga lah ya. Cuman dia ngide aja nih, aku harus menyediakan sepeda listrik nih biar mempermudah, dia dari stasiun ke, kantor gitu. Nah, lolos loh itu di yayasan ya. Kayak lolos berarti kayak idenya diterima loh gitu kan. Tapi bisa jadi masalah, nah, seperti aku itu masalah ya, maksudnya sedikit problem, lalu untuk Rizal ini peluang gitu. Terus, jadi teman-teman nggak harus ada masalah dulu baru bisa bikin inovasi, enggak. Ide apa aja itu tuangkan aja dulu gitu. Nah terus kayak bikin makalahnya gimana sih gini, tips, dan bikin makalah itu tuh pertama tuh akar masalahnya dulu, akar masalahnya apa dulu nih, duduknya gimana gitu, mungkin akar masalah karena ada masalah lagi nih ceritanya. Jadi kayak ibaratnya latar belakang lah gitu, kita bikin ide, inovasi ini gimana gitu, jelas gitu. Terus targetnya apa, terus eksplorasi idenya gitu, kayak apa namanya, smart tools ya? Ya jadi kalau di template itu ada namanya smart tools, kayak target dan segala macem gitu kan, ikut template aja dulu gitu kan. Nah terus, solusi-solusi, kalau ada masalah tuh namanya ada yang solusi kan ya, before after gitu. Aku sih ngikutin template sih kebanyakan ya, biar bagus ya. Terus gimana aku menarik perhatian juri, jujur, kemarin ada mekanik kita 3 orang ya ke kantor ya, menang karena dia Innovi yaitu Mas apa, Mas, yang Lukman gitu, terus Mas Adi ya, Mas Adi, terus satu lagi aku lupa lagi namanya, mohon maaf ya. Nah itu tuh mereka tuh bikin tulang ikan tuh berwarna-warna, sampai aku mikir kayak, tulang ikan aku harus ada pitanya nggak sih? Jadi kayak aku bener-bener nyari, fishbone itu, eee eee, tulang ikannya ya, kepalanya dikasih pita, biar tuh juri jadi kayak tertarik gitu, dan bener kok, juri jadi kayak, "Kok ikannya ada pitanya ya?" Gitu. Jadi juri-juri itu kayak ibaratnya, ngelirik, makalah dan inget sama makalah kita, ibaratnya itu punya kita loh, khasnya kita loh gitu. Dan penampilan makalahnya juga dikemas serapi mungkin gitu. Nah, dan biasakan orang awam itu nggak ngerti, oke, teman-teman itu ngerti nggak sih yang aku bicarakan tentang virtual account lah dan segala macam lah gitu. Nggak semua orang tuh tahu, hal-hal spesifik begitu gitu, karena nggak semua orang tuh accounting. Sama kayak Mas Rizal yang bikin learning kayak tadi aku juga nggak ngerti gitu. Cuman, coba cari bahasa yang orang awam itu ngerti, karena nggak semua juri itu paham dengan apa yang kita bawakan gitu. Teman-teman juga di sini kayak ibaratnya, virtual account apa sih gitu, kok dia bisa menang sih gitu. Cuman kalau dia punya idenya misal mekanik, aku juga nggak ngerti loh mesin-mesin itu diperbaikinya gimana, obeng-obengnya gimana, karena aku bukan mekanik ya. Cuman, kalau misalnya aku dijelasin secara awam, ini obengnya harus diputar 3 kali loh ke kiri ke kanan gitu kan, aku, sebagai orang awam paham lah gitu. Nah itu salah satu aku kayak ibaratnya ngasih tahu ke jurinya, ini hal yang simpel loh gitu dan bisa dimengerti gitu. Terus apalagi ya, ininya, tips and triknya ya, rada Barusan ini nih. penulisan sudah Iya ya, bener. cara penulisan menarik ya, ditambahin di diagram, ikannya Diagram, itu iya ya, bener. fishbone diagramnya tuh Gambar-gambarnya pita-pita. penting. Iya, Itu bikin sangat semenarik menarik sekali ya. mungkin. Iya, betul betul. Kemudian yang keduanya barusan, bahasanya yang digunakan, mungkin Iya, ya bahasa yang harus digunakan mudah, mungkin. dipahami oleh semua kalangan Iya, ya. bener. Kalau misalkan tadi Mbak Fajri terkait dengan virtual account ya, bagi kita gitu kan mungkin apa gitu ya, virtual account atau apalagi kalau di sistemnya ya, Iya. lebih detail lagi. Tetapi, Detail. bagaimana, Mbak Fajri itu sesuai dengan pengalamannya bisa, menyajikan ya, karya tulis yang, bisa dipahami oleh semua kalangan. Karena ingat jurinya itu tidak hanya, di bagian, finance aja misalkan Iya, ya, betul. itu bisa jadi jurinya itu di bagian teknikal ya, orang yang hanya mengerti teknikal, untuk Bener. finance-nya belum terlalu lah ya, seperti itu. Jadi harus bisa dipahami secara menyeluruh oleh seluruh kalangan. Betul betul. Oke, luar biasa sekali Mbak Fajri ya. Oke, ini
berapa orang nih yang hadir di Banyak, daring ini? 100 ya? 36. Ada berapa? Kita lihat terlebih dahulu lah. Sapa-sapa dulu. Ada 36 ya. Ada 36 ya yang hadir ya. Saya ucapkan terima kasih ya kepada rekan-rekan yang sudah hadir di online ya. Pasti rekan-rekan juga punya pertanyaan lah ya, untuk teman-teman narasumber yang ada di depan saya ini ya. Tapi sebelum itu saya pengen mendapatkan motivasi dulu lah Ya, dari motivasi. dua orang narasumber yang luar biasa ini, agar saya juga kemudian rekan-rekan semua yang hadir di online ya bisa mendapatkan oleh-oleh lah dari hasil podcast ini ya. Jadi apa sih motivasinya gitu, ya, untuk bisa menjadi yang terbaik ya dari yang baik-baik gitu kan, untuk membuat makalah inovasinya. Silakan Mas Rijal dulu lah. Ini menurut saya ada dua hal dulu yang perlu kita tahu ya. Target membuat inovasi dan target menang inovasi itu dua hal yang berbeda. Target membuat inovasi itu ditunjukkan untuk diri sendiri, bahwa ini adalah inovasi untuk saya sendiri, untuk mempermudah misalnya pekerjaan. Tapi kalau misalnya target menang inovasi sudah beda lagi. Kalau target menang inovasi berarti kita memang harus melek apa yang kita ingin buat, kita harus tahu strateginya yang pertama ya. Strategi maksudnya itu di bagian mananya? Di bagian penilaian ini sudah kita harus pelajari. Ditunjukkannya apakah untuk perorangan atau mungkin untuk stakeholder, untuk semua pemegang saham gitu kan, untuk banyak orang gitu ya. Kemudian apakah ini akan berlanjut terus menerus menghasilkan revenue yang baik gitu kan. Nah, motivasinya adalah di mana sebenarnya? Kepuasan di diri, kalau menurut saya ya, kepuasan di diri gitu. Motivasinya bagaimana sih kita supaya bisa memotivasi diri agar ikut membuat inovasi gitu ya, dan syukur bisa menang gitu ya. Pertama, kepuasan, kebanggaan ke diri sendiri bahwa saya telah membuat inovasi yang berdampak pada orang banyak. Nah, itu menurut saya kebanggaan yang bagus banget gitu ya. Itu motivasi yang pertama. Yang kedua adalah menjual diri juga jadinya kita, ya kan, menjual diri kita jadi Mahal ya? mahal. Kita jadinya dilihat, wah ini, lihat nih saya di podcast kan, lihat, ini orang yang menang inovasi nih gitu ya. Benar. Nggak bisa semua orang ini duduk gini nih. Anda jadi terkenal. Wah, Banyak fansnya. gitu. Ini menurut saya inovasinya di situ. Motivasinya di situ. Iya, benar. Kalau dari Mbak Fajri kira-kira gimana? Aku jujur apa gimana? Jujur dulu aja. Jujur Mbak dulu Fajri. aja ya. Oke. Ini masalah jujurnya, motivasinya apa sih gitu? Aku tanya dulu. Ada hadiahnya nggak sih? Duit ya, ujungnya duit ya kamu ya? Ada berapa? Wah, lumayan nih gitu. Ini memotivasi diri sendiri ya. Boleh. Maksudnya kalau aku pribadi yang memotivasi apa nih gitu. Ada uangnya nih, aku harus menjadikan ini sebuah motivasi inovasi nih ceritanya gitu. Lagian problem ini mau nggak mau suka nggak suka juga harus aku selesaikan kan. Ya udahlah, target kita juara 1 ya gitu. Alhamdulillah ya juara 1. Jadi aku Innovi juara 1, di Investa aku juara 3. Jadi ya banyak lah Beb. Motivasinya berarti cuan ya? Ya itu ya kan yang bebas ya. Jadi kalau teman-teman kayak lumayan loh teman-teman, ini 2 hadiahnya ya. Ya kan Mbak Farin ya? Itu bisa jadi motivasi bebas ya. Tahun ini infonya naik ya? Naik ya? Oh iya, alhamdulillah. Iya. Amin. Jalan-jalan ke Singapura ya kita ya? Amin ya. Ya boleh. Jalan-jalan ke Singapura tapi ketemu di sana. Ya. Jadi gini ya, teman-teman aku kasih yang bebasnya ini trip dan triknya, bikin inovasi sendiri, bikin inovasi kelompok. Jadi minimal kalau bisa menang dua-duanya, alhamdulillah banget, serius. Itu hadiahnya bisa beli motor ya? Enggak juga. Lumayan lah ya. Nah itu motivasi aku bebas. Tapi motivasi formal aku yang tadi, faktor eksternal aku ada. Satunya, aku tuh punya audit. Dimana cash outstanding uang muka aku tuh dicek gitu loh. Kok lama agingnya? Loh kok ini udah deklarasi tapi kok mana uangnya nggak tertutup gitu. Itu faktor eksternal dari aku. Jadi audit aku harus aku selesaikan
Dan cara menyelesaikannya tadi, aku butuh bantuan pihak ketiga, itu aku gandeng si Mandiri lah ya ibaratnya, karena kita punya 2 bank dan Mandiri ini yang kita gunakan untuk cash masuk keluarnya ke karyawan gitu. Terus internalnya apa gitu, ya ini buat laporan kita bisa dipercaya aja untuk pemegang-pemegangnya gitu. Ibaratnya outstanding kita reconcile-nya bener, antara rekening koran sama si, apa namanya itu, laporan keuangan gitu. Jadi nggak ada uang yang nyebar dalam 1 bulan itu untuk Rinas aja itu miliaran. Nah, outstanding-nya pun juga miliaran, gimana cara kita bertanggung jawab atas uang itu gitu. Nah, makanya aku butuh inovasi ini sebenarnya. Baik, Bapak Jiri. Oke, barusan kita sudah menyimak ya terkait dengan pemaparan dari inovasi-inovasi 2 orang narasumber kita ya yang sudah juara di tahun lalu ya. Kemudian kita akan coba cek terlebih dahulu ya apakah ada pertanyaan dari rekan-rekan di kolom chat atau ada pertanyaan secara online, silakan. Oke, baik. Ada satu pertanyaan ya dari Oh, iya benar. dari Mas Rofala ya. Pertanyaannya Mas Rijal dan Bapak Jri. Iya. Waduh, ya gitu. Bagaimana manajemen waktu ya untuk fokus selesaikan inovasi ya dengan tugas pokok kita. Mungkin tugas pokok itu pekerjaan-pekerjaan harian gitu ya, Iya. Mas Rijal, Bapak Jri. Ya, silakan. Siapa dulu nih yang jawab? Mas Rijal dulu aja dah. Mas Boleh Rijal. kalau menurut saya bagi waktunya ini inovasinya ini kita harus paham juga Mas Ropala ya. Jadi inovasinya Mas Ropala ini apakah nantinya akan mempermudah pekerjaan Mas Ropala atau tidak gitu ya. Kalau misalnya memang ini mempermudah pekerjaan kita sebetulnya ya, memang fokusnya itu lebih baik kita fokuskan untuk inovasi. Manajemen waktunya gitu ya. Manajemen waktunya sebisa mungkin kita luangkan waktu ya. Jadi kalau manajemen waktu bahasnya lagi ya kita yang meluangkan waktu karena inovasi kita ini kan nanti akan berdampaknya misalnya ke kita sendiri gitu kan, mempermudah pekerjaan kita ya harus kita luangkan waktu. Manajemen waktunya ya kalau ditanya diluangkan lah sejam 2 jam mungkin untuk kita buat kita garap gitu ya. Oke, Iya, baik. iya. Mas Rijal diluangkan lah. Intinya Iya, kalau dari iya. Mas Rijal luangkan, sempatkan lah Sempatkan. waktunya Iya, sempatkan untuk lah. bisa membuat Waktu juga masalah 24 inovasi jam lah tersebut, ya. Oke, baik. Bapak Jeri nih gimana? Ada Aduh. tambahan terkait Gimana? bagaimana sih katanya bisa fokus menyelesaikan Manajemen inovasi waktu dan berfokus ngebagi gitu antara Oke. tugas sehari-hari dengan menyelesaikan inovasi gitu. Oke, clear sih. Sebelumnya terima kasih ya untuk tim PD yang selalu remind kita. Mbak Farin itu di email. Oke, email itu sudah ada sejak bulan Februari. Mungkin teman-teman boleh cek sekarang one sheet-nya kapan sih yang boleh diupload gitu. One sheet itu diupload itu jauh-jauh bulan ya, bukan jauh-jauh hari ya. Kalau hari kan beda lagi ya, jauh-jauh bulan gitu. Sekarang itu udah di-remind untuk ngirim one sheet. Nah, itu ibaratnya kita udah punya judul, udah punya akar masalah dan segala macam solusinya lah ya. Terus harusnya udah mulai digarap. Karena kalau aku virtual account itu dari awal itu nggak bisa langsung jadi plek jadi makalah enggak. Jadi kita nggak bisa butuh waktu 1 minggu. Tapi di kepala aku udah ada nih ini idenya udah ada. Aku udah perjanjian sama bank itu, tektokan ini gimana sih caranya sama bank gitu. Jadi kita bolak-balik bank atau banknya ke sini jelasin ke kita gitu. Itu aku udah mulai itu dari bulan Juli kalau nggak salah. Juli apa Mei gitu. Cuma sambilan Mas. Jadi kayak kita nggak langsung ngejebrok 1 minggu selesai tugas sambil makalah selesai dengan nggak Kalau kayak kayak gitu. kaget juga. Iya kaget, pasti kaget. Dan itu tuh biasanya ya sih, nggak semuanya ya, biasanya inovasi itu berhubungan sama pekerjaan sendiri. Oke. Harusnya Poinnya lebih keren. fokus ya, lebih fokus kayak ibaratnya, oh idenya begini nih, oh idenya muncul nih, dan jangan mengerjakan pada saat waktu mepet, udah seminggu baru makalahnya jadi. Tapi nggak masalah kalaupun makalahnya jadi dalam waktu seminggu, asal idenya udah dikonsep duluan. Konsepnya udah jadi deh dari awal gitu. Jadi kayak ibaratnya nggak kayak apa, terus ceplok jadi gitu, enggak gitu. Aku kalau manajemen waktu aku ya gitu.
dari awal sudah kita konsepin, kita udah ngobrol sama orang banknya juga. Jadi aku pas di akhir sebelum upload makalah, itu udah bikin makalahnya udah gampang. Karena aku udah tahu latar belakangnya apa, solusinya gimana, apa yang aku pilih dan segala macam. Bahkan blueprint-nya tuh sebenarnya udah tergambar lah ya. Nah, itu dari manajemen waktu menurut aku gitu. Berarti dikerjakannya secara perlahan-lahan gitu ya, Perlahan. sedikit-sedikit Betul, ya, betul. jangan disekaliin. Misalkan one sheet-nya itu terakhir dikumpulin tanggal 20, kita baru tanggal 19 dikumpulin. Nah, Benar. ini yang Mepetnya bikin begitu. yang bikin repot itu seperti Iya, itu sebenarnya sebenarnya ya. begitu. Mbak Fajri, Mas Benar, Rizal ya. benar. Berarti Benar. harus dari jauh-jauh bulan, Iya, jauh-jauh benar. hari ya Jauh-jauh hari. dikerjain. Ya. Jauh-jauh hari itu cuma jeda 2 minggu, padahal kan timnya Farin itu udah ngingetin kita. Itu sekarang kayaknya udah bulan Februari udah di-email ya, Rin ya? Kalau misalkan nih teman-teman di site ya Heeh. dengan load kerjanya yang banyak Heeh. ya, sementara mereka itu banyak di luar misalkan harus ada perjalanan ya dari mes berangkat pagi misalkan Heeh. ke site, dari Heeh. set harus dia di lapangan seperti itu, bagaimana sih tipsnya gitu Oke. untuk bisa menyempatkan waktunya Oke. gitu. Jadi kerjaan itu memang suatu hal yang harus utama kita lakukan ya. Kerjaan itu utama ya. Inovasi ini nggak utama gitu ya. Itu kalau bilangnya gitu ya. Jadi yang perlu dipahami adalah kerjaan utama, inovasi nggak utama. Tapi bukan berarti inovasi ini nggak akan kita buat gitu, nggak dibuat. Karena nantinya inovasi ini kan berdampaknya ke diri kita sendiri juga gitu ya. Heeh. Bisa jadi tadi ini mempermudah pekerjaan kita di lapangan. Baiknya sebenarnya manajemen waktunya adalah kita target lah. Nah, misalnya kita mau punya inovasi ini berjalan di bulan depan lah ya. Nah, kita anggaplah di bulan depan. Kita target bulan ini saya mau buat ininya dulu, latar belakangnya. Minggu satu saya buat latar belakang. Ya, kita harus bisa mentarget diri kita sebetulnya kalau Punya target ya istilahnya. target. Kalau Mas Rizal misalkan seorang mekanik nih, beliau itu mekanik itu jarang bersentuhan langsung dengan laptop. Kalau kita kan di HO nih ya, atau Laptop, teman-teman ya. back office, leader, wastra itu kan tool yang kita pergunakan sehari-harinya pasti laptop gitu kan. Kalau teman-teman mekanik nih di site gitu, bagaimana sih cara dia untuk menyempatkan dirinya gitu tipsnya? Ada apa dari Mbak Fajri Oke. terlebih dahulu. Kayaknya aku punya ide lah ya buat teman-teman mekanik yang aku nggak megang laptop nih Mbak, bukan orang yang sering megang laptop lah gitu. Yang pertama aku udah bilang sebenarnya tulisan dan segala macam itu ngikutin template. Tapi ide itu udah ada awalnya. Jadi kayak ibarat ngikutin template nih, aku ngide ini karena masalah ini. Terus kayak ibaratnya ngide ini capai targetnya ini. Itu tuh udah ada di dalam kepala gitu. Jadi pada saat kita nulis itu ikutin template kalau kataku. Jadi kayak iis, inri, segala macam itu ada template-nya. Nah, boleh nggak dipermanis ini boleh, terserah gitu. Yang penting ada poin-poin yang diharapkan di penjurian itu bisa menang. Ingat ya, inovasi itu kita tujuannya menang. Uang ya. Targetnya Iya. nggak apa-apa. Jadi teman-teman cukup luangkan waktu sehari atau 2 hari aja pegang laptop. Nggak harus ini kok, nggak harus setiap hari pegang laptop bikin, nggak. Karena kalau ikutin template akan masalah dan segala macamnya, secara formal itu jadi. Mungkin yang nggak jadi itu penampilan. Kita harus cari gambar mempermanisnya, tulang ikannya gimana cara gambarnya. Nah, itu yang butuh waktu. Cuman kalaupun itu belum terlalu manis, setidaknya di-upload inti-inti masalahnya udah dapat duluan nih sama penjurian yang awal. Penjurian awal itu ada di ini ya, di sistemnya panitia ya, yang lolos-lolosin ini dulu kan. Nah, nanti kalau udah lolos ceritanya, barulah kita permanis nih, percantik tampilannya gitu. Jadi ibaratnya ini benar nggak sih ini, karena ada sistem nanti kalau kita udah lolos itu kayak ibaratnya apa sih namanya kalau kita bimbingan gitu? Konseling ya, bimbingan sama si mentoring lah. Mentoring sama ininya. Jadi apa yang kurang, apa yang ditambah, di saat itulah kita melengkapi gitu. Ingat target kita itu menang. Jadi benar sih tadi yang terakhir ya. Jadi kalau misalnya kita nggak punya waktu nih, mekanik yang jarang megang laptop, yang faktor penting lagi dalam pembuatan inovasi adalah pemilihan mentor juga. Pemilihan mentor ini dampaknya besar Pak. Jadi dengan mentor yang benar kita tahu bahwa mentor kita ini paham tentang cara membuat inovasi, cara
membuat presentasi yang baik, itu akan membantu sekali di kitanya dalam nanti pembuatan inovasi juga. Dengan adanya mentor bisa membantu ya, mempermudah Membantu, untuk membantu. penulisan inovasi tersebut. Betul, Tidaknya betul. bisa membantu kita misalnya kita memang jago atau kurang mahir di komputer gitu kan. Oke, berarti bukan alasan ya, Iya. Mas Rijal, Mbak Fajri ya. Saya ini mekanik, tiap hari pegang ini, Iya. tool misalkan, Benar. pegang kunci, ya, nggak pegang laptop, tapi itu bukan jadi alasan Ya, buat kita sekarang udah bukan untuk alasan ya, karena aku udah kasih berinovasi. tips tadi ya. Oke, ya. Terima kasih Mbak Fajri. Iya. Ya. Selanjutnya apakah ada pertanyaan lagi? Di kolom chat masih ada pertanyaan ya dari Mbak Paras ya, Mbak Paras Taki. Selain penampilan makalah katanya, ya, aspek penilaian apa yang paling menonjol dalam inovasi? Ya, boleh Mbak Fajri dan Mas Rijal sebutkan ya, sehingga mampu menarik perhatian juri. Ya. Selain penampilan apa aja katanya? Oh ini pasti aku nih kalau penampilan kayaknya ya, karena kamu penampilannya biasa kan. Oke, tadi jawabannya apa? Aspek penilaian selain dari tampilan Iya. inovasi ya. Yang bisa menarik dewan juri Dewan lah. juri. Oke, Tertarik ini baca makalahnya kita gitu, seperti apa? ini menurut saya di bagian performance-nya ya. Jadi kalau kita melihat penilaian 3W 1P-nya itu dalam penilaian inovasi, di bagian performance ini menurut saya cukup apa ya? Dilirik lah. Jadi yang merasakan dampak inovasi kita ini siapa sih? Seberapa banyak orang yang bisa dapat mendapatkan dampak dari inovasi kita? Itu juga sangat dilirik ya. Jadi kalau misalnya kita membuat inovasi yang ditunjukkan untuk mempermudah kerjaan kita sendiri dengan membuat inovasi yang tujuannya adalah untuk mengembangkan revenue perusahaan, mana yang lebih menarik? Menarik pasti yang mengembangkan revenue perusahaan, karena memang dari dampak mengembangkan revenue perusahaan yang terkena dampaknya kan nanti juga lebih banyak dampaknya. Menurut saya dampaknya Dampaknya, itu impact-nya lebih banyak. siapa ya, dan seberapa besar gitu Seberapa dampaknya besar gitu. ya, impact-nya. Oke, sekarang Mbak Fajri tadi udah dijelasin nih, Mbak Fajri udah bikin sedemikian apa, dipercantik lah fishbone diagramnya ya, pakai pita-pita gitu kan. Selain itu Mbak Fajri ya, Oke, selain itu penampilan apa sih ada lagi. isi atau bobot? Maksud aku idenya ada bobotnya nggak sih? Maksudnya idenya tuh relevan nggak sih? Gitu. Itu ya yang pertama inti idenya aja dulu gitu. Itu sebenarnya paling utama ya. Terus yang kedua itu mungkin penampilan belakang ya, cuman itu menarik juri lah sebenarnya. Waktu juga sih, mungkin karena aku udah menang jadi waktu berpengaruh ya. Jadi kalau misalnya pas presentasi jadi waktunya jadi penilaian juga gitu. Mungkin ini bahas Inovi lah ya, aku dinilai waktunya ya. Pas di Inovi itu dicepet-cepetin bagaimana saya harus menyampaikan satu makalah penuh 18 halaman itu dalam waktu 15 menit ya gimana Presentasinya caranya? 15 menit. Ya, waktu juga idenya isinya apa 10 menit ya bukan lagi itu 10 menit saya ngos-ngosan sampai kerongkongan nggak disediain minum apa gimana waktu itu ya. Cepet banget waktu itu. Tapi karena kita udah tahu konsepnya apa, idenya apa dan relevan sama ininya, jadi kita bisa skip gitu karena idenya udah dalam pikiran sebenarnya kan. Berarti poinnya ide. Idenya Yang mahal itu inti gitu. sebenarnya idenya. Ya, itu yang jadi poinnya yang bisa kita ambil ya. Demikian Mbak Farastaki ya untuk pertanyaannya ya. Itu luar biasa sekali ya. Mas Ria, apakah ada, kita lihat dulu ya, apakah ada pertanyaan lagi ya. Oke, ada safety officer Kamaju Jakarta ya, Mas Rijal dan Mbak Fajri ya. Bagaimana caranya untuk memotivasi diri sendiri agar tidak malas katanya ya, tidak malas untuk mengerjakan full paper dari inovasi, karena kadang kebanyakan distraksi ya, misalnya main HP gitu kan, buka gadget gitulah ya. Bagaimana caranya untuk menghindari rasa malas Menghindari rasa malas tuh maksudnya udah kita motivasi diri sendiri gitu kan. Motivasi diri sendiri kalau menurut saya melawan rasa malas ya Ngopi. boleh sih sebetulnya. Tapi bukan itu. Maksudnya kita tadi yang penting adalah target ya. Intinya kasih target itu, targetlah ke diri kita. Misalnya nih, minimal saya mau dapat
hari ini atau mungkin seminggu ke depan lah saya target dapat latar belakang. Karena kita sudah ditarget, berilah apa namanya, bukan hukuman Reward juga ya. mungkin Reward ya. lah, reward Reward. ke diri kita Iya. supaya kita juga lebih semangat gitu ya. Jadinya ini saya kalau misalnya sudah menyelesaikan latar belakang, saya mungkin akan ngopi Starbucks gitu. Oh, biasanya ngopi ini ya. Buang-buang uang setelah dapatkan uang. Tapi setidaknya dengan begitu ya membuat kita lebih termotivasi gitu. Mm-mm. Singkirkan sebentar lah gadget kita. Mm-mm. Kalau bisa dilepas lah SIM cardnya gitu. Dibuang. Pokoknya Parah ya, nggak usah sampai sampai lepas gitu SIM ya. card. Iya, iya. Atau mungkin nggak punya sosmed gitu ya sama sekali. Lock dulu semuanya ya itu untuk menghindari distraksi. Uninstall ya. Sekarang Gamenya. biasanya dari perempuan nih, bagaimana sih Bapak? Jadi karena gampang-gampang kita itu lebih gampang buka handphone gitu kan daripada buka laptop ya. Benar. Buat ngerjain itu berat banget gitu kan, apalagi kalau buka laptop. Nah, Benar. gimana Bapak Jeri tipsnya bisa melawan rasa malas tersebut untuk bisa mengerjakan makalah inovasi tersebut? Pertama, saya mendekati orang yang rajin membuat inovasi. Wow. Jadi kayak lingkungan itu berpengaruh sekali. Oke. Jadi kalau kita berteman dengan orang yang suka main game, seperti kamu. Jadi kalau dari tadinya awalnya tadi pikir inovasi, ya nggak jadi lagi karena kita mau main game, karena orang yang di lingkungan kita mau main game. Oke, aku ikutan dong gitu. Nah kebetulan karena saya itu agak berteman dengan lingkungan orang yang suka bikin inovasi nih, kita harus menang nih, kita harus mencapai uang nih gitu. Jadi saya juga termotivasi, kita harus menang nih. Jadi kayak ibaratnya saya diajak sama teman juga, ibaratnya, ayo loh kita bikin inovasi yang bagus gitu kan. Nah itu salah satunya. Nanti tadi ngomong-ngomong masalah perempuan ya, saya itu julid. Jadi kayak ibaratnya inovasi, ayolah kita ngerjain inovasi, masa game terus sih, ayolah kita inovasi masa gini mulu sih gitu kan. Sampai ada kayaknya yang safety officer Kemaju juga yang di Jakarta ya. Nah itu kita bikin suatu grup kalau nggak salah itu ceria gitu yang biasanya olahraga, bentuknya untuk buat olahraga deh ibaratnya. Tapi nggak olahraga nih, sampai aku julitin kan. Apaan tuh grup ceria nggak olahraga? Nah itu penting. Jadi julid itu penting sehingga kayak ibaratnya, ya udah deh, yuk kita bikin inovasi. Ya udah deh, yuk kita olahraga gitu. Jadi kita nggak malas lagi. Pinter-pinter milih teman gitu. Ya, jangan sampai ditusuk temen. Yang tadi kita mau juara, kita nggak jadi juara gara-gara dia. Luar biasa ya, berarti pilih teman ya, pilih teman Pilih teman. yang bisa saling ngingetin, bisa saling motivasi buat bikin contohnya inilah ya, makalah inovasi lah ya. Karena kita kan lagi bahas masalah terkait makalah inovasi. Deketin Farin. Itulah. Oke, baik ya, Mbak Fajri, kemudian Mas Rijal ya. Apakah ada pertanyaan lagi ya? Ya ini ayo bertanya ini 3 pertanyaan terbaik ya Mas Arif ya. 3 pertanyaan terbaik ini ada 3 orang ya. Tapi sebelumnya saya akan mengingatkan terlebih dahulu ya kepada rekan-rekan semua yang hadir di virtual, di online ya, silakan untuk mengisi link absensi ya yang sudah disediakan di kolom chat ya. Kemudian diisi, kemudian jangan lupa ya isi nama, NRP ya, dan lain sebagainya. Nah, ini ya. Berapa hadiahnya? 1 motor, Mas? Walah, nanti hadiahnya itu rahasia ya. Nah, nggak disebutin dari sekarang. Iya, benar. Ini inovasi loh, teman-teman. Inovasi kita kita nanya, kita dapat voucher ya. Hadiah ya, gift ya. Apa gimana? 3 pertanyaan terbaik masuk YouTube. Nah, itu gimana lagi tuh? Masuk YouTube. Nggak gini, harus ikut nih, ini motivasi, ini inovasi. 3 pertanyaan terbaik dipampang di IG. Boleh juga itu. Itu luar biasa. Kebetulan Kemaju itu ribuan ya followersnya. Lumayan. Ya. Baik, kalau belum ada yang pertanyaan lagi ya, saya akan bertanya lagi sama Mas Rijal sama Bapak Fajri ya. Mas Rijal ya, selama membuat makalah inovasi tersebut, apa sih pelajaran yang didapatkan dari menyusun makalah inovasi tersebut? Pembelajarannya ya. Pembelajaran kalau dari saya sendiri sebenarnya kita jadi tahu gitu kan mana kira-kira bagaimana kira-kira cara membuat inovasi yang baik gitu ya. Dan yang
memang sesuai dengan kriteria gitu ya, kriteria. Karena kan tadi targetnya misalnya kita menang, tahu nih kita jadi strategi ke depannya di tahun ke depannya. Iya, tuh, benar. wah ini kira-kira butuh inovasi yang seperti apa sih untuk saya bisa menang nih. Itu pembelajaran itu sebetulnya. Pelajaran, ya. Baik, Bapak Jri gimana? Sorry, apa pertanyaan tadi? Pertanyaannya apa sih pembelajarannya gitu yang Pelajaran didapatkan yang didapatkan. dari Bapak Jri ketika membuat makalah inovasi dari sampai bisa menjadi juara gitu kan? Oke. Dulu mungkin 2 tahun kebelakang ini ya, sebelum aku juara ya, aku bikin inovasi itu ala kadarnya. Seibaratnya kewajiban kita. Karena ada SP-nya nggak sih? Kalau nggak salah ada SP-nya nih. Dulu takut punishment. Iya, dulu itu aku takut punishment. Jadi bikin ini tuh kayak, yang penting bikin nih, biar nggak di SP gitu kan. Jadi kayak ala kadarnya itu acak-acakan deh latar belakang, akar masalah dan segala macam, target, udah selesai gitu. Sekarang itu kayak aku pembelajarannya gimana sih, ternyata bikin makalah itu gampang sebenarnya, cuman poin-poinnya harus dapat aja. Dan pas, menikmati asiknya bikin inovasi, itu menikmati sekali loh, sampai aku tuh kayak sekarang itu punya banyak judul yang mau aku challenge, biar gimana ini bisa tembus apapun judulnya itu gitu. Ya pembelajaran ya ibaratnya ya, ternyata semenyenangkan itu bikin fishbone, ikan yang ada pitanya, kepalanya, semenyenangkan itu bikin, muncul ide-ide dijadiin karya tulis. Nah, itu sih yang pelajaran dari aku dapat ya. Sehingga tuh kayak ibaratnya sekarang target aku juara. Udah targetnya juara nggak? Iya. Karena kalau sudah Iya. pernah menang, itu mau menang lagi. Mau menang lagi. Iya benar. Kalau pada saat kita udah menang, seru banget nih menang. Kita mau menang lagi. Kayak aku tuh udah tembus yayasan, aku berharap aku tembus Yuti dan Astra kalau ada ya. Mudah-mudahan nanti spiritnya ya Iya. dan apa kemampuan yang Mas Rijal dan Mbak Fajri Benar-benar. punyai miliki ya bisa ditularkan ya kepada rekan-rekan semua. Benar. Ya. Oke. Iya. Terakhir nih. Saya pengen dengerin closing statement sih ya dari Mas Rijal. Closing statement dari saya. Ini nggak ada di Gladi kemarin ya? Ini di luar dari Gladi ya. di luar dari ini sih pembicaraan. Closing statementnya apa? Closing statement. Oke teman-teman. Boleh quotes of the day atau apa misalkan ya atau apa closing statementnya. Closing statement. Kalau Bapak Jidwan ada Bapak Closing statement. Oke. Apa ya closing statement ya? Jadi gini, kita itu bergerak di bidang manpower supply ya. Nah, itu mekanik gitu. Misalnya bidangnya teman-teman itu memang di perusahaan ibaratnya tuh loh, ini mekanik loh dan bisa tembus ke UT loh, bahkan ke Astra yang semua orang itu unik nggak bisa lakuin gitu. Nah, kalau misalnya kayak admin itu orang umum tuh bisa ngelakuin. Tapi kalau speknya mekanik, aku aja tuh nggak ngerti gitu gimana tahap-tahap kerjanya. Apalagi sekarang ada Mac Pro ya, Mac Pro. Terus ada apa ya kalau di UT itu ya, kita juga bisa tembus kan yang di UT itu mekanik-mekanik gitu kan. Kalau nggak salah ya udah buat teman-teman yang ada di cabang rantai, ayolah kita nyampe atas, siapa tahu itu jenjang karir kita jadi lebih bagus gitu. Aku ya. Karena UT itu bergerak sendiri di teknik-teknik begitu ya. Itu sih semangat buat teman-teman buat inovasinya. Memang target kita adalah menjadi juara biar kita bisa dikenal orang, inovasi bikin ide-ide yang semenarik mungkin, yang se-improvement mungkin gitu. Itu aja sih menurut aku. Target juara. Targetnya juara, Bisa dikenal banyak orang. dikenal banyak orang, terkenal. Termotivasi. Ya. Uangnya jadi banyak. Uang. Itu Saya sih. tuh sebenarnya tadi udah closing statement. Udah. Gitu. Tapi ini tiba-tiba ada pertanyaan. Ada pertanyaan lagi. Masa dibuka lagi nggak apa-apa? Terakhir nih, ini ya pertanyaan terakhir dari BRCG. Ini teman saya ini namanya Purnomo ya. Mas Rijal, ini nanyanya langsung ya sama Mas Rijal ya. Mas Rijal, bagaimana tips dan trik menjawab ketika juri menanyakan hal yang kritikal ya? Contoh, menanyakan data, namun data tersebut belum matang karena masih berupa rancangan dasar atau tidak mendetail secara keseluruhan. Nanyain data. Nanya data yang misalnya kita punya data inovasi gitu ya. Inovasi kan. Tipsnya kita menjawabnya tampilkan lah
kita data itu apa. Gak apa-apa kita menjelaskan apa yang kita punya gitu kan. Terkendalanya asal jelas itu tidak apa-apa. Karena di sini inovasi itu tidak ada yang benar, tidak ada yang salah sebenarnya kalau saya buat. Saya buat inovasi, datanya belum lengkap, apakah dikatakan salah? Enggak juga. Nama juga Dikatakan ide. berarti belum selesai. Bukannya ini ya, bukannya berarti inovasinya jelek, belum selesai. Jadi kalau misalnya ada datanya yang memang tidak bisa ditampilkan, kita Jelaskan kita berarti. jelaskan bahwa Jelaskan memang saja ya, jelaskan datanya aja. belum matang, ya belum selesai. Bapak Juri mungkin kayaknya mau nanya atau Iya, cukup boleh. sebenarnya pertanyaannya sama Mas Rijal aja nih. Iya. Apa ada hubungan sedekat apa sama instruktur? Iya, emang Enggak ada hubungan sedekat apa. Oke lah, itu ya pertanyaannya ya, jawabannya ya untuk instruktur BRCG Mas Purnomo ya. Mas Rijal, closing statement-nya ada? Oke, ada mungkin kata-kata sedikit. Ya. Inovasi 2004, mulailah dari yang kecil, mulailah dari diri sendiri. Oke. Ya. Keren. Inovasi banget ini. Ya orangnya inovasi banget. Ya. Pantes kamu juara 3 ya? Padahal baru bikin sekarang ya. Iya, ini baru ya, bikin. closing statement-nya. Itu. Iya. Oke. Semangat ya. Kita lihat lagi ya di kolom chat apakah tidak Terima kasih sebelumnya gitu. apakah ada Setelahnya pertanyaan gimana? lagi? Oh, tidak ada ya. Nampaknya sudah tidak ada pertanyaan lagi ya. Kita undang Ada lagi. masih ada. Apa ini? Alberto. Patata. Alberto ini harus dijawab karena dia yang pertama datang ya. Oh iya. Ini bagus ya. Ini terakhir ya. Dari tadi terakhir terus ke terakhir ini ya. Seru kan namanya kosan, ya. Kosan apa tadi? Itu Bapak Juri. Mas Rijal dan Bapak Jri ya. Satu, waduh banyak banget ya pertanyaannya. Ini Mas Rijal mau dijawab sekarang atau di PRK? 1, 2, dan Ya. 3. Saya video call aja deh. Bagaimana ini jawab dengan cepat aja ya, Mas Rijal ya. Bagaimana Alberto. cara mengukur keberhasilan inovasi? Apa indikator kinerja utama KPI yang akan digunakan dalam inovasi? Bagaimana cara melakukan evaluasi terhadap inovasi berkala selama dan setelah implementasi? 4. Apa dampak jangka pendek dan jangka panjang dari inovasi? Wah, ini mah ditodong. Bagaimana inovasi ini akan meningkatkan kinerja perusahaan secara keseluruhan? Wah, mungkin ini jawab secara singkat aja Mas Rijal ya. Oke. Apa indikator ya? Indikator keberhasilan pertama. Berhasil inovasi itu sebenarnya sudah terukur di penilaian inovasi 3W1P itu ya. Jadi benefitnya ini bisa dirasakan oleh siapa, itu yang pertama. Kemudian data dan analisa yang digunakan dalam pengambilan keputusannya. Idenya itu sudah ada, datanya sudah ada atau enggak. Kemudian nanti ada lagi terkait dengan inovasi ini mencapai root cause-nya atau enggak gitu, mencapai akar masalah atau enggak. Kalau memang inovasi ini dilatar belakangi oleh suatu masalah gitu. Apakah dia mampu mengatasi root cause dari suatu masalah itu atau tidak. Kemudian adalah Coba lihat lagi kita pertanyaan. Banyak banget nih pertanyaannya. juga ya. Salah satu aja Mas Rijal, ada lagi yang kritikalnya. Bagaimana cara melakukan evaluasi terhadap inovasi masalah selama dan setelah implementasi? Evaluasinya seperti apa? Katanya. Ini sebenarnya Ada yang pendek, ditanya, ya. yang dipertanyakan ini bagaimana cara melakukan evaluasi terhadap inovasi. Ini isi inovasi sendiri nih mananya nih. Iya, tetap ini ya. Itu Tetap makalahnya ada nih. namanya nanti trial and error, tetap itu harus Iya, berjalan. benar. Trial and error itu jadi inovasi kita tinggal enggak evaluasi kinerja dari inovasi yang kita buat. Iya. Kita trial, kita lihat kinerjanya apakah memang menghasilkan apa yang kita inginkan atau nanti mungkin perlu lagi ada perbaikan. Makanya itu ada trial dan errornya gitu ya. Baik. Bapak jadi mungkin ada pertama. Enggak, aku mungkin copy paste Tambahan lagi. aja pertanyaannya. Nanti kirim chat pribadi aja ya. Kayaknya panjang banget dan ini yang dipertanyakan adalah inti dari suatu inovasi. Jadi kayak makalah gitu. Jadi kayak bukan hal yang umum, ini yang dipertanyakan. Detail banget ya. Detail. Oke. Demikian ya Mas Alberto ya. Nanti boleh kalau tidak puas dengan jawabannya sekarang bisa japri ya dua orang narasumber kita ya, Mas Rijal atau Mbak Fajri ya. Baik, mungkin itu saja Iya. ya terkait dengan bincang-bincang kita pada sore hari ini ya. Saya ucapkan terima kasih kepada Mas Rijal ya, Mbak Fajri yang sudah menyempatkan diri untuk bisa menjadi narasumber pada sore hari ini ya.
Terima kasih atas ilmu-ilmunya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Ya. Siap. Oke, baik. Terima kasih Mas Rijal, Mbak Panjri. Sama-sama Mas Baik, Ari. sebelumnya saya mengundang kepada para audiens untuk open kameranya. Ya, silahkan audiens untuk di all area. Silahkan untuk open kameranya karena kita akan melaksanakan sesi foto bersama ya. Ada Bu Ayu gimana kabar Bu Ayu? Silakan. Mas Rupala gimana kabar Mas Rupala? Halo Bu Ayu, ada Ada Mas Mas Pur Purno, ya, ada ada Mas Raffi, Rapi juga. Silakan yang belum. Mas Ropala, Pas foto aja gua. ada Mas Alberto. Oh, ada Mas Sogi juga ya. Ada Coach Mas saya itu. Coach Sogi. Coach Sogi. Harusnya duduk di sini Mas Ogi. Coach. Coach. Haji sehat Haji. Ya, sehat dong. Makan berapa kali sudah hari ini? 3. Ada Mbak Dea tadi, Mbak Paras. Terima kasih. Terima kasih. Ada siapa lagi yang belum saya sapa? Mas Mul, Mas ada Mas Mul, Mulyadi. ya. Pak Joko ya. Pak Joko, Pak. Hadir. Ya. Alberto. Itu Sudah yang siap Alberto. semua ya. Kita foto. Foto bareng-bareng. Ada 2 slide ya ini ya, Mbak Aurel. Ya ada 2 slide. Kita slide pertama terlebih dahulu ya. 1, 2, 3. Sekarang gaya bebas ya. Jangan formal ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih rekan-rekan semua ya. Baik, alhamdulillah ya, kita sudah melaksanakan rangkaian demi rangkaian acara pada podcast di sore hari ini ya. Sekarang saya akan mengingatkan ya kepada rekan-rekan semua yang ada di all area untuk terkait dengan submit Investa ya, bahwa saat ini ya kita itu sedang melaksanakan submit makalah ya. Batasnya itu dari sampai tanggal 20 Juni 2024 ya. Jadi rekan-rekan yang kemarin sudah membuat one sheet proposal ya, kemudian silahkan untuk menuangkan dalam bentuk makalah, dan makalah tersebut ya silahkan disubmit ya di Siska, yang link Siska yang sudah dibagikan oleh teman-teman panitia ya. Kemudian makalahnya seperti apa? Jangan dulu semuanya ya, cukup dari bab 1 sampai dengan bab 3 saja terlebih dahulu ya. Itu batasnya sampai tanggal 20. Ayo teman-teman, rekan-rekan semua di all area masih ada waktu ya, 1 minggu lagi. Silahkan untuk bisa mengupload ya, mensubmit ya proposal makalah investanya ya, seperti itu. Kemudian rekan-rekan ya, saya tidak lupa ya akan berikan gift ya kepada 3 orang penanya terbaik ya. Nanti kita akan berikan gift ya. Siapa saja penanya terbaik ya. Oke, silakan. Juara pertama adalah Mbak Farastaki ya. Kemudian juara kedua yaitu Mas Purnomo ya. Kemudian juara ketiga yaitu Mas Alberto Patatan ya. Terima kasih, selamat ya bagi para pemenang yang sudah menjadi penanya terbaik ya pada podcast di sore hari ini ya. Baik, teman-teman ya, kita tutup ya acara podcast kita sore hari ini ya. Saya ucapkan terima kasih lagi ya sekali lagi sama Mas Rijal, sama Mbak Pajri ya yang sudah menyempatkan diri untuk datang ke sini ya. Akhir kata dari saya pada acara podcast hari ini, kami tutup ya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Kita bisa luar biasa. Kamaju. Let's do it for beyond. Kamaju 2024. Best strategy. Boom. Ya, oke, terima kasih Mas. Yuk.